Bukan di mana ya? Kenapa? Sopo? Nah, Neng Manado, Tomohon. Itu tempatnya enak. Betul. Bayu Catur ya. Iya. Dari Palembang ya. Oh, KPP ya. Semarang. Semarang. Kayak wong Sumatera Batak ngono lho. cekengan aku ra. Apa ya? Nye. KPA sama KPA. Iya. Semarang ya. Iya. KPA ini. Ayo. Belinya. Nah, di sini butuh. Ya kuwi masalah. Yuk, Mas Tri, yuk. Ayo Mbak Luis, sikat. Maksudnya sih apa? Ikut jalan ini. Dirinya siapnya. Sesaat lagi perayaan Ekaristi akan dimulai sebagai pembukaan dari seluruh rangkaian reuni, dan kita tahu telah hadir romo-romo dari angkatan 77 dan 80, juga ada romo mentor Spina dan Kemudian. Sekarang kita lihat ada berapa romo di depan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bertepatan dengan 12 rasul ya. Indonesia
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu yang terkasih, teman-temanku yang sangat saya cintai, setelah lulus dari Motoiker saya baru tahu bahwa namanya kancil. Di samping ini adalah Romo Yumartono, adalah dari Mas Yumarmo. Selamat datang Bapak Rektor Seminari Menengah Motoiker. Saya kira Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah mengenal semua romo yang di sini. Langsung Krisnanto, Isdayanto, Baskoro Tulus Wartoyo. Dulu mandi ibunya nggak diikuti. Mas Danan, Prastio, Yanto, wis apa? Pranowo, Eyang Buyut, Sutrasno, KPA, teman KPA Wahyu, mantan provinsial MSF, lalu Jarod, Roni dari KPA juga, ada beberapa teman KPA, 1, 2, 3, 5. Lalu di sana itu Romo Insaf yang belum insaf, maka masih ditaruh di pakem. Ya, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya sangat senang sekali, mungkin juga teman-teman yang lain yang bisa bertemu kembali dalam suasana yang sangat berbeda, yang Hanyu sebagai anak SMA yang sekarang kenangan lagi dilakukan persiapan dari masuk. Oleh karena itu mari kita awali, kita masuki adegan Tuhan ini dengan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita hening pernikahanku bersama teman-teman kami Merto 7780 ini. Semoga kami mau berpegangan tangan dengan saling menghibur, saling menguatkan, dan membantu sehingga kami mampu meraih kehidupan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita dari kitab Kejadian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
sebab ia menyadengkan keinginannya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Refrain. Aku boleh percaya di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Refrain. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita Maha Penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Refrain. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa orang-oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia memuja Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Selama ini saya tidak pernah hadir karena memang tidak tahu. Karena dulu kan belum ada WA group. Dan mungkin pas tahu sudah ada kesamaan acara sehingga sungguh hari ini saya menikmati kebersamaan yang indah ini. Saya sungguh kagum, heran dengan teman-teman yang hadir dengan penuh semangat untuk berjuang
berjumpa dengan rekan-rekan ketika dulu masih di seminari menengah Mertoyudan. Kalau Romo Yanto tadi berkata mengingat pengalaman nyolong pepaya, nyolong alpukat dan lain sebagainya, tampaknya kok saya tidak mengalami itu. Karena hanya 1 tahun di seminari menengah Mertoyudan, pas belum berbuat juga, sehingga tidak ada imbasnya untuk kami. Maka yang pernah berbahagialah konangan Bunda Pranto, ya. Ketika saya disuruh oleh jenderal saya, RX Suyanto, diambil kan harus dihormati sebagai jenderal. Maka ketika dia berkata ras di WA, ini orang ngambil tembok yang beru, dengarin ngambil beru biasanya ras. Besok dia masuk haleluya, macam Injil, harus sharing. Lalu saya katakan siap laksanakan, karena ketemu jenderal, maka siap laksanakan. Nah, saya sudah tidak tahu kok dipilih yang atasnya Prasetyo, komen terto. Anda sudah siap untuk datang. Dari bacaan-bacaan ini saya sungguh tertarik, rasanya opo aku ki kaya Abraham, ya. Memang sudah tua juga sama dengan teman-teman, ya. Tapi yang saya tempatkan adalah bahwa ketaatan ini, keputusan apapun saya terima tanpa bertanya dan tanpa tawar-menawar. Itu kalau jenderal ketika ditugaskan di tempat baru, dia masih bertanya, kok pekerinku bukan kono, gila, gitu. Ini bener tau. Tapi komentarnya jenderal mau diperintah. Saya berkata iya. Termasuk kemarin ketika Bapak Uskup memanggil saya saat rapat di Mundilan, beliau berkata, Romo, karena sudah lama di Tanah Mas, saya hampir 6 tahun, jadi kurang 2 bulan itu sudah 6 tahun di Tanah Mas. Romo pindah ya? Oh saya sabar, menurut di masjid Neng Bandung, Jawa Barat, Gunung Kidul. Gunung Kidul, Bandung, Gunung Kidul. Tempatnya beda kalau Tanah Mas loh. Mungkin Tanah Mas itu hanya 1 kelurahan, perumahan. 95% Chinese, kecuali Romo ini. Saya sengaja pakai dakon berkesicuk di desa, jadi saya pakai dakon. Nah, lalu saya katakan siap. Lalu Monsinyur berkata, wah saya senang, kalau senang bergorang tawar menawar. Berarti plot saya jalan. Wangi saya kalau siap datang putih. Mengapa saya berkata itu dan ditelisik 34 tahun imamat, itu juga saya selalu berkata siapapun kepada uskup, saya siap kemanapun dengan segala konsekuensi yang ada. Kalau 6 tahun dengan kenyamanan di Tanah Mas, hanya diameternya tidak sampai 1 kilo pelayanan, tetapi jumlah umatnya 2.600. Saya sendiri besok di Bandung itu dari utara sampai laut itu
Itu berarti secara fisik pun saya dituntut untuk sehat, segar, dan lain sebagainya. Maka saya katakan siap haji dengan segala konsekuensi. Karena apa? Percaya bahwa apa yang dikatakan uskup itu pasti baik untuk saya. Maka saya tidak pernah untuk berkata tidak atau tawar-menawar. Saya tidak melakukan itu. Maka ketika disuruh sharing, saya melimbang-limbang ini, kok tampaknya saya sungguh tertarik dengan semangat Abraham seperti ini. Dia yang dikatakan awalnya sudah tua, istrinya pun sudah dikatakan pula mati haid karena sudah lanjut usia. Ternyata yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil di hadapan Allah. Akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah lahir tentu bergembira, kok disuruh dikorbankan di Gunung Moria. Diberi waktu yang cukup. Menurut pengarah acara itu ya 15 menit. Kalau satu orang itu 3 menit, maka berarti ada 5 sharing yang akan kita tampilkan. Mau dipilih siapa? Bapak Ramadan. Rohwahyu mewakili MSF, Roni mewakili SJ, Romo Isterento SPD. Pas kalau orang belum mengungkapkan sudah Maka pada moto yang di sini tulis tombak Abu Nyowo Bayu Urip Sejati, persis seperti yang dibilang Injil, ya, kesembuhan itu bukan mulai dari fisik, tapi dari batin. Dosamu diampuni. Itu, ya, rupanya kalau dari sana incorpore sano itu berlaku di mana-mana ya, Pak Yani. Dulu satu rumah dengan saya di Roma, itu di Mamu. Ya. Jadi memang kita diundang untuk kembali pada batin. Seringkali kita sibuk ya, material di mana-mana, undangan terus-menerus supaya menyempurnakan hidup. Karena itu memang menjadi tombol hati, menjadi rabu nyowo, bisa ngayuh urip sejati. Saya ingat Pak Suciarto dulu waktu SD, ya, cokoran kecil gitu kayak kancil. Ya, kemudian Mindoro itu sok meladeni orang, sekarang mungkin masih. Baik, iya, syukurlah itu sudah label ya, jadi tidak bisa dibuat yang lain. Yang penting adalah kita kembali lagi pada kehidupan batin, karena di situ menjadi sumber semuanya. Semoga pertemuan itu juga, pertemuan ini juga memberikan kepada kita ratunya, ya, semakin kuat dalam kehidupan iman dan juga dalam kehidupan sehari-hari, entah itu menjadi imam, biarawan atau keluarga. Sekian saja, terima kasih. Sebenarnya itu sederhana setiap romo atau kita masuk bisa. Pertama mau saya sampaikan, saya itu merasa mendapat anugerah berlimpah dari Tuhan berkat latihan rohani. Artinya apa? Pertama, sebagai rombas tadi, tugas ketaatan pimpinan pada Tina menjadi penting. Dan saya pegang pada Santa Maria Donasi, satu atas ketaatan biasa itu sudah sejuta jamanan kontemplasi besarnya. Jadi meskipun kami butuh banyak kontemplasi dalam aksi, ternyata satu tetes ketaatan biasa itu lebih tinggi. Bagi orang yang tahu kontemplasi, wow, gitu.
Karunia yang kita terima adalah tugas. Jadi separuh tugas saya tidak hanya di paroki, lebih pada pertarungan hidup mati di lapangan. Sejak saya jadi Romo, karena kerjasama saya dengan teman-teman IAIN Salatiga, Pamela, dikirim ke Reformasi 98 bersama mahasiswa, mengalami garis mata, di Broto sejarah masih selamat. Selesai ini, kemudian saya tersiap Filipina. Setelah selesai Filipina dikirim kemana? Purbayan 1 tahun, mempengalami atau perhatikan siapa yang berperusuh. Jakarta ternyata ada skenario nasional. Maaf Pak Hartono ya, saya tahu punya data ada di tingkat pusat, mungkin tahu persis, tapi saya juga bedakan di lapangan. Nah, supaya kita mulai membuat gerakan sosial di Solo selain tugas itu dan menggabungkan seluruh teman-teman, ada yang PMI, ada yang Muslim, Katolik, kita ada pengusaha, mendapatkan supaya tidak dibuat, dilatih untuk buat kerusuhan di lain. Baru 1 tahun terbentuk, Maluku ledak kerusuhan. Maka di sana di Maluku, saya tahu waktu itu masuk kondisi kacau. Posisi antara Muslim dan Kristen sejak malam rentetan tembakan meledak. Kalau Muslimnya hampir mati memang Pak. Nah, ini menarik. Ya. Nah, terus saya sebagai pengungsi di Pulau Buru jalan kaki 2 minggu kena malaria kembali. Sampai Sukoharjo nemani lagi yang asrama, para petani dan 13 kelompok. Dari situ kemudian saya bersiap ke kursus ibadah di Roma. Dari Roma kemudian saya jadi mahasiswa sama. Bicaranya selalu antara gerakan bersama dan orang miskin bagiannya. Selesai mahasiswa ternyata ayah mau meninggal, ditugaskan di paroki Gedangan. Di Gedangan pun sama, karena pastor paroki saya tahu punya pengalaman reformasi, maka diminta bantu warga Kebun Harjo yang digusur oleh Betrok dan Timor lagi pecah besar di depan bersama mereka. Dari sebab itu kemudian ayah meninggal, saya dikirim kembali ke tempat yang kedekatan nanti, yaitu pedalaman Papua, Wangkiti. 3 tahun 3 kerusuhan. Saya sudah menolong 2 orang pendatang takut panah di Parang. Kemudian asli takut disimping tentara. Untuk dengan risiko saya pasti akan dibunuh, tapi itulah. Nah, kemudian karena panas dapat, saya minta pindah. Saya ingin mau pindah dari Maus yang akan mati. Tapi tidak pernah mati-mati nih. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Tidak lain apa yang saya tulis dalam buku itu. Pengalaman dicintai Tuhan. Maka tidak kata lain, apa yang kata Nasius dan kontemplasi mendapat cinta. Hanya rahmat dan cinta cukup sudah. Jadi sebenarnya, karena saya yakin Bapak Ibu saya yakin tidak ada yang paling menggetarkan bersemangat selain adanya cinta. Itu saja saya rasa. Hingga sekarang pun cinta tidak hanya melankolis, yang tetap berjuang. Sekarang saya dan pemulung yang menyedihkan. Ibunya buta, anaknya diperkosa berkali-kali dengan kakeknya. Setelah sakit berkosa orang lain sampai melahirkan. Maka marilah kita menerangkan itu. Secara kita pun mengalami perbedaan yang sama. Hanya cinta karena Tuhan. Itu yang paling. Teman-teman, terima kasih. Anda berani memutuskan Anda mencintai seseorang, Anda berani memutuskan untuk berjalan bersama. Hebat. Saya termasuk tidak berani. Ketika frater, saya pernah jatuh cinta. Dahsyat, menangis untuk memutuskan itu. Bukan tidak berani, Pak. Ya berani juga kan waktu itu. Tapi saya bilang sama ibu saya dan ibu saya, golek opo kowe.
nggak jadi, gitu ya. Untung putrinya baik, lalu bisa baik-baik dan sekarang baik. Ketika saya jadi Romo pernah jatuh cinta dan hampir keluar. Uskup saya mengatakan tahu Danang rasa kesusu memutuskan nikmati, doain pelan-pelan. Akhirnya nggak jadi usia Alex. Maka ketika usia Alex itu meninggal, saya itu nangis sampai mati, nangis. Beliau cukup baik. Nah, teman-teman, mungkin kalau gereja bagi saya tidak lagi mengindoktrinasi bahwa Allah itu cinta, enggak. Aku mengalami cinta itu dan dahsyat, bagus. Maka kalau saya lihat teman-teman itu saya tuh bersyukur, bangga. Di sana ada kehidupan, ada perjuangan, ada kesulitan, ada kepahitan. Tapi dilakukan itu sama. Wah, itu hebat itu. Sementara kami pastor, saya ngalami satu komunitas tidak bisa bicara kok. Tidak bisa bicara. Jam makan sendiri-sendiri akhirnya. Belum pastor, tapi saya membongkar diri saya sendiri ya. Kalau Romo-Romo ini sih baik-baik semua nih, wajahnya apa dan wajah baik ya. Pengalaman saya sulit. Hanya waktu yang akhirnya menyadarkan. Opo sulit goleki. Nah, itu dah. Maka kalau saya mungkin saya baru pertama kali juga hadir di sini, tapi saya sungguh bangga Tuhan memberi saya kesempatan untuk cinta. Tuhan juga memberi saya kesulitan air mata, pergulatan batin, sulit mengambil keputusan. Dan bagi saya mencinta itu mengagumkan. Dan Tuhan memberkati minimal bagi saya. Kalau saya mengenang masa lalu saya itu, saya tidak sedih, malah ketawa gembira. Tuhan terima kasih, aku boleh mengalami cinta lawan jenis. Tapi Engkau meneguhkan aku juga untuk tetap berada dalam gereja. Teman-teman terima kasih, kalian berani memutuskan berani berjalan bersama. Ya, itu sangat mengagumkan. Jadi saya yang mau sharing bahwa cinta itu bagi saya menjadi kekuatan, bahkan juga mencintai lawan jenis itu anugerah yang baik, sangat indah, menakjubkan. Maka saya boleh tersenyum kalau lihat teman-teman sama pasangannya, apalagi lihat anaknya tadi. Siapa yang cerita anaknya sekarang di Jepang? Itu bagi saya hebat, pergulatan. Terima kasih, saya boleh pernah mengalami cinta dan Tuhan tetap mencintai saya, dan saya juga akan mencoba mencintai dia kalau bisa sampai mati. Karena umur kan saya mau 62, bapak saya 65, 3 tahun lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya bergembira, saya bahagia. Pertama-tama, walaupun saya mati, saya pernah jatuh cinta, dan itu menakjubkan. Iya, dari kami dulu kan bertiga, Bu, Chris, orang-orang Jawa pertama yang masuk STD. Waktu itu kami itu mengira Teguh yang paling dulu keluar ya. Ternyata Chris. Lalu waktu Chris keluar ya, saya dengan Teguh jadi rukun sekali ya.
Maksudnya kami ke Surabaya pas banjir itu yang gendong saya. Lalu saya berdoa, ya mudah-mudahan Teguh yang jadi. Datanya dia tidak setia meninggalkan saya. Baik. Tadi waktu Romo Pras cerita mau dipindahkan ke paroki itu saya berpikir, kapan ya perbincangan saya memindahkan saya dari rumah formasi ke paroki? Karena saya itu 85% itu hidup saya di rumah formasi. Dulu di Malang yang sebagai prefek dan rektor seminari tinggi SD hampir 20 tahun. Lalu waktu itu saya diberi kesempatan di paroki di Jakarta, paroki PBB ya, Pontianak Bangka Belitung di dekat Ancol tempat Tuanan. Saya sudah sorak-sorai, senang sekali. Datanya baru setahun, Romo Jenderal menelpon saya untuk bantu di program tersier di Roma, kemudian bantu di asrama internasional untuk Romo-Romo Projo yang dapat beasiswa dari Vatikan. Lalu tahun lalu saya minta pulang ke Indonesia lah karena pengalaman saya di paroki itu miskin sekali. Saya minta di paroki tapi ternyata permintaannya nanti saya pertimbangkan mas. Nanti terus ditelepon, mas gimana kalau kan novisiat? Jadi saya dinovisiatkan. Jadi saya dinovisiat SPD di Batu Malang. Belum lulus katanya nanti. Padahal saya berani sekali tapi tidak seperti teman Danang tadi, kurang berani tapi tadi waktu setelah Indonesia Raya kita nyanyi Mars Minari, ini lagu yang sangat menginspirasi saya dari dulu. Putra Seminari selalu sehati sediakan karya bagi gereja bangsa. Setiap kali saya diminta pimpinan saya untuk menangani pekerjaan ini itu ya, saya katakan beri waktu. Tapi setiap kali diberi waktu, saya itu mencari-cari alasan bagaimana caranya menolak. Tidak pernah ketemu ya. Lalu Tuhan ini yang benar, Tuhan itu berbicara dengan betul. Tapi akhirnya saya ingat lagu Mars Minari yang seperti juga Abraham yang dalam bacaan pertama tadi, ketaatan itu ternyata membahagiakan juga. Nampaknya kaku tetapi sangat membahagiakan saya. Karena waktu saya ditugaskan sebagai misionaris di Eropa, itu setelah 25 tahun imamat, waktu sebelum kaul kekal, sebelum tabisan, saya tuh pernah minta untuk kerja di daerah yang saya tidak tahu geografinya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu orangnya, tidak tahu budayanya. Pimpinan oke nanti kayak pertimbangan, tapi tidak pernah dapat. Baru setelah 25 tahun, kayak Abraham kan 75 tahun dipanggil, ya sudah saya yakin tadi teman-teman saya di Mertoyudan alumni itu sangat mendoakan, sangat mendukung. Maka pada waktu saya mengalami bukan krisis, tapi ada saat-saat dimana kayak kita kalau ke budaya lain kan namanya cultural shock ya. Itu saya selalu ingat teman-teman kami di Mertoyudan yang berjuang, sama yang berkeluarga luar biasa. Berarti yang mereka, doa mereka. Karena itu apa yang saya sharingkan di dalam buku itu kan menyerap dan berbagi. Itu karena memang dari pengalaman bersama dengan teman waktu di Mertoyudan, lalu saya juga mendalami spiritualitas dari komunikasi kami sendiri. Lalu bekal itulah yang saya coba bagikan, baik waktu saya sebagai formator di Malang, Indonesia, maupun waktu jadi formator di luar Indonesia. Itu saya cari kekuatan. Memang saya ada banyak kemiripan dengan Romo Kris ya. Kalau waktu itu saya selesai sebagai rektor seminari tinggi SPD di Malang, saya senang sekali Romo Kris baru masuk sebagai rektor seminari tinggi Kempungan. Lalu Romo Kris pernah mengalami di tahun rohani waktu itu ya, yang membuat pemisahan antara Surabaya dan Malang waktu itu kan sharing karena begitu. Lalu saya sekarang dinovisiatkan. Ya tugas saya utama memang bukan sebagai magister, karena magister itu kan jangan bahasa Latin itu kan Romensa dan lain-lain kan magis mater, lebih sebagai ibu. Nah, saya tidak cocok sebagai ibu. Makanya saya sebagai pendamping mereka di bidang rohani, tapi juga ya saya yang menggambarkan di novisiat itu seperti ini berpanjang. Saya sharing pengalaman rohani, pengalaman internasional saya untuk adik-adik kami yang kedepannya akan disiapkan menjadi misionaris yang dikirim ke luar Indonesia. Dan saya tahu tugas ini tidak begitu mudah. Banyak orang menghindar pada rektor seminari, kepala formator kan biasanya susah mencari formator di
novisiat ataupun di seminari tinggi. Lalu ya saya sendiri juga mengalami itu, tetapi saya yakin kehadiran teman-teman, doa teman-teman yang itu selalu akan menguatkan saya. Karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah baik, yang sudah menemukan panggilan yang benar dan sejati, maupun kami-kami yang dianggap masih sesat ini, kurang-kurangnya sesat pikir. Itu saja teman-teman. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih. Ada yang sedang punya cucu senang-senangnya Kris Pancem, Pak Suki, maka mau cepat-cepat pulang katanya. Ada yang anaknya berkeluarga, Mas Beni baru saja, Mas Denowo ini sudah selesai anaknya diterima bekerja. Saya melihat itu perpindahannya, ada yang jomblo, ada yang dilahirkan, ada yang ditinggal, mestinya Pak Modiono itu meninggalkan istrinya, ada yang ditinggal istri. Itulah perjalanan hidup. Dan usia 60 itu sepertinya saya harus berhenti. Mau apa? Maka saya hanya cerita saja. Anda punya pengalaman banyak. Ada seorang murid datang pada gurunya karena suntuk. Karena suntuk, karena bingung. Lalu sang guru tadi mengatakan, kamu keluar, di depan kamar saya itu ada keranjang dari bambu. Coba pakai keranjang bambu itu untuk menimba air. Sambil menggerutu, keranjang itu dibawa, dia menimba. Dan sampai atas, airnya habis. Karena keranjang dari bambu. Pagi lagi, turun lagi terus sampai bawah. Gila di sang guru. Yang gila gurunya, muridnya. Dia marah pulang pada sang guru. Ini tidak mungkin Pak Guru menimba air dengan keranjang itu. Sang guru hanya bertanya, memangnya kamu tidak mendapatkan sesuatu? Kalau kami menjadi imam, apakah hanya menjadi imam dapatnya? Romo dengan tadi merasa jatuh cinta sampai setengah modar gitu. Apakah betul Mas Boten ya baru saja kemarin 1000 hari istrinya, apakah kehilangan istrinya? Apakah murid tadi itu menimba air hanya tidak mendapat air? Kira-kira apa yang dia dapatkan? Orang berpikir seperti kacamata kuda, kalau menimba harus dapat air. Sang guru tidak. Kamu dapat apa? Sang anak karena mangkel, karena sakit hati, lelah, tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Kacamata kuda. Sang guru mengatakan dengan tenang, keranjang tadi yang kotor jadi bersih. Itu tidak pernah dipikir. Bodoh, Anda boleh ditinggalkan istri. Sudah selesai. Apakah benar Anda ditinggalkan atau malah ditemani, dijaga? Mas Beni, Mbak Rina, apakah Anda ditinggal oleh Ajeng? Hilang habis. Betul kan? Grace Niken, apakah anakmu yang satu nanti akan meninggalkan kamu? Kita copot kacamata kudanya. Selalu ada di belakang itu Tuhan berbicara apa? Tidak hanya menimba itu mendapat air, tetapi ternyata keranjangnya habis. Ketika Anda datang di sini, sepertinya menghabiskan waktu, ketemu, nanti pulang Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Saya ketemu yang tadi Budi Sopo Triratmo, Budi Triratmo yang di Sorong, Papua. Mana Budi? Saya sampai tidak lihat kenal Mbak Sopo. Karena memang tidak pernah masuk di dalam grup. Tetapi ketika saya masuk dalam grup, saya lihat itu. Nah, itu salah satunya keranjang tadi menjadi bersih. Karena saya melihat terus. Saya mungkin tidak berkomentar, saya japri. Saya kerapnya japri.
Masuk ke Jabri itu, komentarnya lewat Jabri. Nah teman-teman, baik yang masih lengkap, sudah tambah anak dan cucu, mari kita cari. Kalau keranjang tadi menjadi bersih, tidak mendapat air, kira-kira saya dipanggil menjadi imam, dapat apa lagi? Ketika Anda dipanggil menjadi bapak dan ibu menemani calon mantan-mantan seminaris ini, apakah saya yang mengambil Tuhan? Tidak. Anda membawa berkat masing-masing ibu-ibu ini dan anak-anak yang hadir. Mari kita cari blessing in disguise di usia 60 ini. Keranjang tadi menjadi bersih. Anda sebagai ibu, Anda sebagai bapak mendapat apa lagi? Harus Anda cari. Itulah ketika anggur, air diubah menjadi anggur. Lalu sang temanten yang pemimpin pesta mengatakan, biasanya anggur yang paling enak dihidangkan dulu, tetapi kamu sampai hari ini masih menyimpan yang terbaik. Kabulmu masih menyimpan yang terbaik. Nomor itu jangan diumpeti imanmu. Pasar Tuhan, siapapun Anda menyimpan yang terbaik, menyimpan yang terbaik. Basuki, Sempen, Laretan Mani, Anda menyimpan yang terbaik, keluarkan, jangan disimpan. Terima kasih. Kasih setiamu yang berpasangan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu yang pernah kau nyatakan lebih dalam dari untuk mendampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami
dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Ajarilah kami untuk tidak takut dan selalu percaya akan penyelenggaraanmu yang amat indah bagi hidup kami. Marilah kita mohon. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dan satu-satunya penyelamat kita yang telah menunjukkan ketaatan dan kecintaannya kepada Bapa dan kita semua. Oleh karena itu, damai Tuhan selalu bersama. Seluruh dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya pantas kepada saya, yang segala saya, tubuh dan darah Kristus. Amin.
Bijaksana, sakramen yang telah kami terima ini meneguhkan hati kami untuk semakin berkobar mewartakan kasih kebaikan-Mu dalam langkah hidup kami. Kami mohon tuntunlah kami pula menuju hadirat-Mu dalam perjamuan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari persilakan dulu.